Shalom Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan dalam kebaktian serentak di lingkungan masing-masing. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat kami naikkan kepada Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah memberkati kami di sepanjang hari ini. Dan pada hari ini kami akan membaca kebenaran firman Tuhan, dan biarlah Roh Kudus bekerja buat kami semua saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap membaca firman-Mu. Amin. Kebenaran firman Tuhan pada hari ini diambil dari 1 Korintus pasal 4 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-21 di bawah perikop rendahkanlah dirimu. Saya akan membacakannya buat Bapak Ibu Saudara. Demikian. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anak yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Tetapi ada beberapa orang yang menjadi sombong karena mereka menyangka bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu. Tetapi aku akan segera datang kepadamu kalau Tuhan menghendakinya. Maka aku akan tahu bukan tentang perkataan orang-orang yang sombong itu, tetapi tentang kekuatan mereka. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Apa yang kamu kehendaki? Haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk atau dengan kasih dan dengan hati yang lemah lembut? Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Demikian. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kita belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan. Ketika Paulus berbicara tentang rendahkanlah dirimu, bukan berarti Bapak Ibu Saudara dan saya merasa rendah diri. Tidak. Rendahkan diri supaya ada sesuatu atau ada satu pribadi yang akan ditinggikan, yaitu Dia Yesus. Alkitab mencatat banyak tentang pribadi Yesus. Adalah bahwa jika Yesus ditinggikan, maka Ia akan menarik semua orang datang kepadanya. Maka Alkitab mencatat buat Bapak Ibu Saudara dan saya pada malam hari ini adalah dalam ayat 20 jelas bahwa sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Sekali lagi, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Artinya begini Bapak Ibu Saudara. Kerajaan Allah akan dinyatakan di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara dan saya. Kerajaan Allah akan dinyatakan, didirikan di tengah-tengah dunia ini. Itu hanya karena kuasa Allah yang melakukannya. Bapak Ibu Saudara dan saya sebatas alat yang mau dipakai oleh Tuhan. Maka yang dikehendaki oleh Paulus buat orang-orang di Korintus supaya selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan artinya bahwa menganggap di atas kita ada kuasa hebat, ada kuasa luar biasa yang mau menaungi hidup kita. Maka seperti Bapak Ibu Saudara pernah bernyanyi, lingkupiku
lingkupiku ini bukan dengan kekuatan manusia, tapi lingkupi dengan kuasa Allah. Jadi maksud dari Paulus bahwa kita merendahkan diri supaya kuasa Allah dinyatakan dalam hidup kita. Karena kerajaan Allah bukan perkataan, tetapi kuasa Allah. Bapak Ibu Saudara berkeinginan, berkehendak untuk melakukan hal apapun. Tetapi jika Tuhan tidak turut bekerja di dalamnya, jika Tuhan tidak campur tangan, maka semua yang kita lakukan sia-sia. Mungkin berhasil, tetapi dia tidak memiliki nilai kekekalan. Karena itu Paulus meminta agar orang-orang di Korintus rendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena Paulus berkata, apa yang kukatakan bukan untuk menakuti kamu, tetapi menegur. Tuhan malam hari ini pun juga menegur Bapak Ibu Saudara dan saya melalui bacaan dan perenungan kita ini. Maka dalam renungan singkat untuk ibadah lingkungan serentak ini pada malam hari ini, ada dua hal yang Tuhan pesankan buat Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, hiduplah selalu sebagai pribadi yang merendahkan diri di hadapan Allah untuk meninggikan Tuhan dalam hidupnya. Jadi artinya bahwa ketika Bapak Ibu Saudara meninggikan Tuhan dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya, dia akan melakukan apa yang dia mau. Yang kedua, yang Tuhan mau katakan kepada kita melalui Paulus buat orang-orang di Korintus, apa yang dijelaskan oleh Paulus sebagai teguran nyata buat kita. Sebab untuk melakukan hal-hal besar bagi dunia ini, bukan dengan perkataan, tetapi dengan perbuatan yang di dalamnya disertai oleh kuasa Allah. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jangan takut di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tuhan menjaga Bapak Ibu Saudara. Tuhan beserta kita semua sampai kepada kesudahan alam ini. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena kebenaran firman-Mu dinyatakan buat kami semua pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Salam.